Sin, wajah kamu cerah banget ya. Pasti papa kamu tukang jual lampu ya? Hah, tukang jual lampu? Masa sih kok enggak ah? Iya, soalnya kecerahanmu mampu mencerahkan hati Koko yang sedang suram karena ibadah yang gak offline-offline. Ah, Koko ini memang bisa aja. Bisa dong, Koko juga bisa buat puisi loh dari nama kamu. Hah? Emang gimana coba aku? Nah, jadi nanti kamu sebutin nama kamu, Koko sambungin jadi puisi ya. Oke, aku mulai ya dari Sin. Cindy, kamu tahu nggak kalau Tuhan kita, Dia satu-satunya Allah yang sanggup mengubahkan dan memakai hidup anak-anak muda karena we are army of God. Oke, daripada dengerin Koko kita ini, mending kita sambut teman-teman kita nih dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Welcome home. Semoga hari-hari teman menjadi semakin cerah karena adanya Tuhan Yesus yang selalu menyertai langkah kaki kita. Buat kamu-kamu dan semua teman-teman yang belum join CG alias Komunitas Rohani yang pastinya sangat seru kan Ko? Ya betul, jadi kalian bisa langsung chat ke WA yang tertera di layar kalian saat ini atau kalian bisa DM ke IG GMS lokal kalian masing-masing. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan nih. Kalau boleh tahu gimana caranya, Sin? Oh, itu gampang aja kok, sini aku ajarin. Caranya adalah teman-teman dapat mentransfer persembahan teman-teman ke nomor rekening yang sudah tertera di layar teman-teman sekarang juga ya. Oke, betul sekali ya. Jadi sebentar kita mau doa buat pembukaan ibadah kita. Yuk, kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan, thank you buat hari ini kalau kami bisa berkumpul, kami mau ibadah ya Tuhan, Kau jagai segala sesuatunya, hadirat-Mu yang tercurah atas ibadah kami. Kami percaya ya Tuhan ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran kami tahu Engkau memulihkan setiap hidup kami ya. Thank you dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap berdoa sama-sama katakan amin. God bless you. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God, mari memuji Tuhan bersama-sama. Woo! Clap your hands together. Yeah. Go! Sama-sama nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu
sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi bertepuk tangan sama-sama. Woo! Army of God, let's dance, come on! Yeah! Come on, lift our hands and sing. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Yes God, hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Oh, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, kembali. Woo! Yeah! Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekali lagi bertepuk tangan bersama-sama. Oh, 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 oh. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia,
mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau Tuhan setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Mari menari bersama-ku. One, two, three, go. Sekali lagi, go. Sama-sama nyanyikan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hati-Mu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan ku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan ku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Parara paparara, parara paparara. Come on, sing it together. Hey, parara paparara, parara paparara. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yeay. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu
kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir di sini Tuhan, takkan tinggalkan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa. Mari kita sembah Dia. Oh, we worship You, God. Oh, we worship You, God. Oh.
sama-sama kita angkat tangan kita, mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama kita katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita tinggikan namanya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama kita agungkan namanya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekali lagi katakan, sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah
mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan di dalam setiap ibadah online kami tahu ada hal-hal yang Tuhan sudah tambahkan di dalam hidup kami kalau kami setia dan terus taat bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami. Sepanjang minggu-minggu ini kami tahu kami mengalami kelelahan, kami capek, kami membangun banyak hal dari sejak kami muda. Tapi Tuhan, kami percaya ketika kami berbeban berat, kami lemah, kami gak kuat. Dan ketika kami datang ke hadirat Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru. Selalu ada kasih dan sukacita yang baru. Selalu ada damai sejahtera yang baru. Bahkan Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru di dalam hidup kami ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, inilah seluruh hidup kami taruh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga kami, bahkan pekerjaan kami, pendidikan kami, masa depan kami, semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mari bentuk kami, bentuk karakter kami, bentuk dan ajari pemikiran kami, sehingga ketika kami bertemu dengan orang-orang, kami tahu kami harus membangun hubungan dengan cara yang seperti apa. Yang pasti sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kasih Tuhan, berdasarkan kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada hal yang kami bisa pelajari dan kami bisa aplikasikan di dalam hidup sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman Army of God, senang sekali hari ini masih bisa berjumpa dengan teman-teman. Dan hari ini spesial banget karena kita dilayani oleh seorang sahabat saya, tapi juga sahabat yang cukup tengil dan jahil. Ya. Anak ini sering akrabnya saya panggil Titi, namanya adalah Mulyanto Susanto Putra, seorang gembala Army of God di Lampung. Nah, hari ini dia akan melayani kita dan membahas tentang building network. Tapi for your information, dia barusan aja ulang tahun 5 November yang lalu. Happy belated birthday, dan saya percaya ada banyak hal yang kamu bisa sampaikan kepada jemaat dan kita semua akan merasa diberkati. Building network, bicara tentang bagaimana kita membangun koneksi hubungan orang ke orang dan apakah koneksi sangat penting di dalam hidup kita. Tahu nggak, Tuhan Yesus melayani di dalam 3,5 tahun pelayanannya, dia membangun jaringan pelayanannya hanya 3,5 tahun, tapi pengaruhnya berdampak dari generasi ke generasi. Bahkan sampai hari ini jejak pelayanan Tuhan Yesus masih berdampak dan berpengaruh di hidup kita. Kuasanya tak pernah berhenti bekerja di dalam hidup setiap orang-orang. Oleh karena itu kita perlu belajar, ya apa ya caranya kita bisa membangun pelayanan dan pengaruhnya bisa sampai memberkati dari generasi ke generasi. Kalau kita pikir-pikir di dalam masa-masa hari ini, apakah di masa pandemik orang-orang muda jadi hidupnya malas berurusan dengan orang, merasa nyaman, gak perlu berhubungan satu sama lain, bahkan gak mau tahu tentang sesuatu yang terjadi di dunia luar. Bagaimana caranya hidup kita bisa berdampak di dunia luar kalau kita terus-terusan hidup untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar apa sih kuncinya untuk membangun koneksi orang ke orang. Dan kita akan membawa itu sampai suatu hari nanti kita membangun keluarga. Saya percaya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Oleh karena itu siapkan catatanmu, siapkan fokusmu, siapkan konsentrasi. Dan kita sama-sama ikuti ibadah hari ini. Dan kita tangkap firman, kita tangkap isi hati Tuhan. Dan saya percaya kita akan bisa mengaplikasikannya. Dan pekerjaan bahkan kuliah, pendidikan yang kita bangun, semua akan menjadi berkat dan menjadi pengaruh yang besar. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Shalom jemaat-jemaat AOG yang dikasihi Tuhan. Senang Koko bisa melayani seluruh jemaat AOG Sumatera. Shalom buat semuanya, setiap lokal-lokal yang ada. Koko dari Lampung, Koko sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk bisa melayani pada hari ini. Ya. Hari ini Koko diberi kasih tema tentang bagaimana kita membangun sebuah network. Bagaimana kita membangun sebuah jaringan. Build up network. Network sendiri itu adalah noun-nya ya. Tapi yang hari ini Koko akan lebih fokus jelasinnya adalah kata kerjanya, networking-nya. Apa sih networking itu? Ya. Apakah networking itu berdasarkan kalau dunia ini ya, dunia sudah menjelaskan, dunia ini sudah mengarahkan kita. Networking itu apakah dari jumlah followers yang kita punya? Atau berdasarkan jumlah likes yang kita punya? Atau saat kita memposting video atau memposting feed
Instagram, Instastory, itu jumlah orang-orang yang likes itu adalah jumlah followersnya kita, adalah orang-orang yang menjadi networkingnya kita. Dunia mengatakan seperti itu. Ya. Mungkin setiap kita mengarahkan, setiap kita mendefinisikan kata sukses itu dalam satu goal dan tujuan, yaitu adalah network. Dan network sendiri di dalam masa-masa seperti ini itu sudah merusak, sudah yang namanya menggantikan nama definisi. Kenapa saya bisa bilang bahwa networking di dunia ini sudah berubah arti, dan ini lebih ke orang-orang mau berkenalan dengan orang lain, orang-orang mau kenal dekat dengan seseorang. Contoh, saya mau kenal dengan si B. Tujuannya adalah, sebenarnya si B ini punya kenalan dengan bapaknya gubernur, jadi saya bisa dekat dengan gubernurnya. Ada goalnya, ada motivasinya, ada tujuannya, dan tujuannya itu tidak baik. Dan semua kita diajarkan begitu. Dunia ini mengajarkan seperti itu. Selama kamu berteman dengan orang yang memiliki keuntungan dengan dirimu, bertemanlah. Tapi saat kamu memiliki teman yang tidak memiliki untungnya, malah merugikan dirimu, jauhilah. Bukan kita diajarkan seperti itu. Tapi Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Bukan Tuhan mengajarkan kita untuk kasih. God teach us to love, generosity, mengasihi orang. So, apakah network itu menjadi hal yang salah? Apakah membangun sebuah jaringan itu adalah hal yang salah? No, tapi kata kerjanya, caranya yang salah. Ya, saya punya teman kemarin kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu, saya ngobrol sama dia. Dia adalah seorang penulis buku tentang introvert. Bagaimana cara seorang introvert itu bisa menerobos di dunia yang sekuler seperti ini. Dan dia ada penulis yang handal untuk yang di Jakarta. Saya cukup panjang ngobrol dengan dia karena kebetulan dia ada teman saya dulu waktu satu kampus. And she said like this. Saya tulis kata-katanya ya. Dia bilang gini, I hate the idea of trying to meet people for the sole purpose of personal gain. But I reluctantly believe that it's the only way to make a career happen. Dia bilang gini, sebenarnya saya kurang suka dengan ide kalau berjumpa dengan orang itu adalah tujuannya untuk personal gain. Sesuatu adalah untuk diri kita sendiri. Tapi mau nggak mau, saya harus setuju. Mau nggak mau, saya sebagai seorang yang introvert, saya harus ketemu dengan orang dengan tujuan yang menguntungkan saya. Dan itulah untuk supaya karir saya bisa hidup. Dan dia berkata seperti itu. And I said, it shouldn't be that way. Seharusnya tidak seperti itu caranya. Nah, itulah dunia yang ajarkan. Bahwa kalau kamu ketemu dengan seseorang, kalau kamu bisa mendapatkan banyak dari dia, kenapa enggak? Baiklah sama dia. Kalau bahasa gaul itu apple polish. Deketinlah dia. Omonginlah dia sebaik mungkin. Networking kan? Tapi kalau dia mau merugikanmu, dia tidak menguntungkanmu sama sekali, jauhi. Udah cukup teman sebentar aja dah. Gak usah jadi sahabat. That's not what Jesus said. Yuk sama-sama kita buka. Saya ajarkannya. Ini ada kisah di mana seorang ibu yang dia bertemu dengan Yesus dan dia mengantarkan 2 anaknya. Dan dia bilang, ini yang dikatakan. Sama-sama kita buka di Matius 20 ayat 20 sampai 28. Cukup panjang. Saya bacakan. Ayat yang ke-20 dia bilang gini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk diletak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ayat ke-24, mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ayat ke-25, tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar
menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Highlight ya yang ayat ke-26, 27 dan ke-28. Tidaklah dengan demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. First of all, networks itu telah membunuh autentiknya dari sebuah relationship. Kenapa saya bisa bilang gitu ya? Seperti yang saya di awal yang Koko bahas, kalau dalam suatu bangun hubungan, kalau sudah ada tujuannya terlebih dahulu dengan keuntungannya sendiri, maka itu bukan namanya hubungan. Itu hanyalah menjadi pemanfaatan. Bedakan. Ya. Nah, makanya kenapa networking sekarang sudah merusak namanya autentiknya dari kata hubungan. Padahal kalau kita searching di Google apapun itu, kita semua tahu kesuksesan itu berlandaskannya apa sebenarnya dari satu hal, network. Tapi kalau kata kerjanya salah, caranya salah, apa yang kita lakukan salah, itu tidak berdampak baik bagi kita. Tuhan mengajarkan. Isi ibu ini bilang kalau saya punya 2 anak, tolong dong, one day pada saat waktu Yesus kembali ke kerajaanmu, bawalah kedua anak ini, satu di kanan dan satu di kiri. Yesus bilang apa? Kalau mau jadi besar, jadilah hamba. Kalau kamu mau jadi sukses, turun dulu ke bawah. So, kalau kita bilang network equals to success, bayangkan ya, network equals to success. Dan untuk mencapai kesuksesan, itu kita harus turun ke bawah. Kita harus melayani, serving. Maka it means network equals to serving. Artinya saat kita membangun sebuah jaringan, saat kita networking, maka artinya kita harus melayani. Tuhan Yesus mengajarkan gini, serving itu bukanlah melayani, bukanlah jalur untuk menuju kesuksesan. Yang pelayanan bukanlah jalur sebuah kesuksesan. Apa yang kita lakukan itu bukanlah jalur kesuksesan. Tapi sebenarnya kesuksesan sendiri itu terdapat di dalamnya. Saya ulangi ya. Saat kita melayani itu bukanlah jalur kesuksesannya. Bukanlah path-nya untuk menuju suksesnya. Tapi saat kita melayani, saat itu juga kamu sudah sukses sebenarnya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang bisa kita dapatkan saat kita melayani. Hari ini saya mengubah persepsi teman-teman, kalau networking itu bukan cuma berdasarkan untung dan rugi. Bukan berdasarkan win-win solution. No. Sometimes we can lose. Sometimes we can give in. Sometimes kita bisa mengalah aja. Tapi bukan untuk mencapai kemenangan sekali lagi. Ya, dalam sebuah pelayanan itu bukanlah untuk mencapai keuntungan, tapi kita melayani. Kenapa? Kenapa penting sih melayani? Kenapa serving itu penting? Kenapa serving itu ada kesuksesan? Ada 4 hal, ada 4 benefit yang akan kita dapatkan saat kita benar-benar melayani. Yang pertama, serving erases fear of failure. Pelayanan itu saat kita melayani, maka itu akan menghapus segala rasa ketakutan akan kegagalan. Jadi dulu gini, waktu saya punya coach, ini coach asli. Jadi waktu saya kuliah dan waktu saya ikut teater, coach, dan waktu saya mau tampil, coach saya bilang begini, Mul, kan saya stage afraid nih, saya takut tampil dan ini ada rasa yang saya kasih tahu ke teman-teman semua. Saya takut tampil, saya demam panggung, apa yang harus saya lakukan? Terus coach saya bilang begini, apa motivasimu saat kamu tampil di depan panggung? Apakah motivasimu untuk mencapai fame? Apakah motivasimu untuk attract? Apakah motivasimu untuk orang-orang itu bisa melihat kamu dan mulai suka denganmu? Kamu mulai visible, mulai terkenal? Apakah itu tujuanmu? Atau tujuanmu adalah untuk melayani mereka? Tujuanmu adalah untuk menghibur mereka? Tujuanmu adalah supaya mereka itu bahagia, supaya mereka mengerti ceritamu, supaya mereka mengerti isi message dari pesanmu, dari dramamu. After that, sampai sekarang, dan
saya memegang prinsip hal itu. Saat kita tampil, saat kita diberi platform, kapanpun itu, sebagai CGL, sebagai coach, sebagai sponsor, saat kita melayani, pikirkan kembali, apa motivasi awalmu saat kita melayani? Apakah kita motivasinya adalah supaya kita lebih punya otoritas? Iya nih, biar supaya CGL-nya tuh kelihatannya gagah, kelihatannya tuh punya powerful. Atau coach yang merasa, iya supaya orang-orang pada tahu bahwa saya ini coach loh, bisa loh buat keputusan banyak, otoritasnya tinggi, gak ada yang bisa lawan. Atau tujuannya satu, sebenarnya tujuan kita adalah melihat jemaat kita bertumbuh, melihat teman-teman kita bertumbuh. Saat saya bilang pelayanan, ini nggak cuma untuk orang-orang yang gereja, tapi untuk orang-orang yang bahkan orang-orang yang kita jemaat biasa sekalipun, kita bisa melayani loh. Nanti akan ada salah satu poin di mana apa fungsi kita di sekolah kita, di dalam pekerjaan, di dalam kuliah. Tapi yang pasti, saat kita mengubah change our motivation menjadi kita fokus kepada orang lain, serve others, suddenly it disappeared. Suddenly itu tidak ada lagi dalam pemikiran kita bahwa aku takut loh, aku nggak bisa jadi CGL. Nah, ini para calon sponsor nih untuk para calon yang CGL. Kok aku nggak bisa, kok aku nggak mampu, kok aku nggak berani, kok aku masih lemah, kok aku nggak ini bla 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 bla. When you get a chance, get it, take it. Saat kamu diberi kesempatan, lakukan. Karena kamu lakukan untuk pelayanan, untuk melayani sesama. Ya. Poin yang kedua, serving create purpose. Saat pelayanan, maka itu akan menciptakan sebuah tujuan. Masih ingat nggak kita tentang kisahnya Musa? Ingat ya, Musa tuh waktu pertama kali dipanggil, api muncul dari semak belukar yang tidak terbakar. Lalu Musa diberikan sebuah titah dari Tuhan kalau dia harus melayani, dia harus pergi menyelamatkan bangsanya yang di Mesir, di Keluaran 4. Dan Musa, dia jawab apa? Dia kalau di poin pertama dia merasa ketakutan. Dia takut, tapi Yesus menyertai. Yesus bilang, Tuhan bilang begini, saya lempar tongkatmu, simpan tongkatmu, dan saya kasih Harun kalau Musa nggak bisa berbicara. Dan bla. Akhirnya Musa menyetujuinya. Setelah proses pemanggilannya selesai, Musa pulang dan dia langsung melakukannya. Ketakutan langsung hilang. Karena dia tahu Yesus menyertainya. Kenapa Yesus menyertainya? Karena tujuannya mulia, yaitu untuk melayani jemaatnya. Tuhan bekerja kepada setiap orang. Kalau kita fokusnya bukan diri kita, fokus kita adalah untuk orang lain. Dan yang kedua, makanya serving create purpose. Musa dari yang hanya sebagai kepala keluarga, tiba-tiba dia yang anak raja tapi dia merasa kok kenapa bangsa saya seperti ini, dan tiba-tiba dia dipanggil. Terciptalah sebuah tujuan bagi Musa untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Serving create purpose. Melayani, saat kita melayani itu menciptakan sebuah tujuan yang mulia. Gak peduli kita mau susah apapun pekerjaan kita hari ini, untuk bagi anak kuliah, anak youth, gak peduli mungkin kok pekerjaanku gak sesuai dengan apa yang ku mau. Tengisi ya. Hold on. Saat kita melayani, saat kita bekerja, ingatlah, anggaplah pekerjaanmu itu adalah sebuah pelayanan. Kenapa? Karena saat kamu melayani, fokusmu is not about money. Ya, everything need money. Ya, segala sesuatu kita butuh uang. Tapi ingat, uang bukan segalanya. Dan saat kamu melayani, bukanlah menjadi money oriented. Bukanlah menjadi task oriented. Tapi jadilah kemanapun kita pergi, people oriented. Orang-orang yang mau melayani sesama. Orang-orang yang saat kita bekerja melihat teman kita lagi sakit. Dan kita yang gak cuma diam-diam, habis itu kabur, pulang duluan, melihat teman kita lembur, dan seharusnya kita bisa bantu tapi kita gak bantu. Dan kita langsung hilang. Kita bukanlah tipikal seperti ini. Hey AOG, anak youth, kita bukan seperti itu. Kita justru adalah orang-orang yang berada di balik layar, orang-orang yang diam-diam membantu mereka. Karena kita adalah orang-orang yang melayani. Serving tidak akan pernah mengkhianati kita. Serving create purpose.
menciptakan tujuan yang baru. Saat kita sekolah, saat kita mungkin sekarang ada sekolah online, sekolah kita belajar lah, terus kita banyak tugas lah. Apa yang menjadi pelayanan kita? Ya kok aku males nih, aku malas belajar nih, gak ada ilmunya. No. Justru momen kita harus belajar, momen saat seperti inilah kita menjadi terang di mana kegelapan itu gelap banget. Jadi masa-masa seperti ini gelap banget nih, khususnya anak-anak sekolah nih. AOG, bingung nih mau ngapain, belajar seperti apa nggak ngerti, dikasih tugas juga banyak banget. Terus kalau dikasih tugas, pasti satu yang kita kerjakan, kita lakukan. Rata-rata saya ambil survei seperti ini, kalau yang saya lakukan ya, secara populasinya, rata-rata semua orang pasti akan membeli jawabannya. Atau nyontek, pinjam atau meni, H-1, kok ini gimana kok, Bro, ini gimana bro? Kirimlah fotonya, jawabannya. Dikirim semuanya lalu dicontohin. Atau bayar 20.000 dapatlah jawabannya. Apakah itu yang disebut pelayanan untuk teman-teman? No. Ingat, when you serving, it's not about just only focus on people, but you focus on God. Saat kamu melayani, tujuannya pasti mulia. Apakah dengan nyontek, apakah dengan beli jawaban, apakah dengan tidak mengikuti pelajaran dengan baik, itu menjadi contoh yang baik? Apakah itu menjadi represent dari AOG? No. So that's why, jadilah orang-orang yang justru kita tahu masa-masa online seperti ini, kita menjadi anak terang. Orang yang paling berbeda. Di mana orang-orang bisa keluar kemana-mana, orang-orang bisa pada males belajar, pada beli jawaban, kita menjadi orang yang justru kita stand firm, kita belajar, kita melakukan kerjaan sendiri, kita melakukan PR kita sendiri. Without any cheat. Tanpa ada kegiatan curang seperti pun. Dan justru kita menjadi orang yang mengajari mereka. Ini loh cara buatnya loh. Itulah yang kita sebut sebagai orang-orang yang melayani. Ya, serving create purpose. Poin yang ketiga, serving create provision. Pelayanan itu menciptakan provision bagi Anda dan bagi saya. Mungkin saya kasih ayat firman Tuhan dulu ya, untuk yang kisah seperti ini sama-sama kita buka di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Ya, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat yang terakhir, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ini berbicara tentang tuai dan tabur. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Saat kamu melayani, nah inilah yang saya bilang kalau tujuan kita adalah tujuan yang mulia. Ya, kalau yang pertama tujuan serving, saat kita serving maka itu erase our failure, fear of failure. Yang kedua adalah create purpose. Yang ketiga adalah provision. Saat kita melayani dan kita tidak memiliki fungsi tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Ingat, saya tidak pernah menaruh poin ini berurutan ya. Yang pertama adalah erase, yang kedua adalah create purpose, yang ketiga adalah baru provisionnya. Baru ada penyediaannya, barulah ada apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Saat kita melayani sesama, saat kita melayani jemaat-jemaat kita, saat kita melayani anak-anak kita yang mungkin tiba-tiba nih malam-malam harinya dia curhat, dia sedih dan dia tiba-tiba telepon Anda, "Oh, saya mau telepon boleh nggak?" Terus tiba-tiba kitanya dengan mikir, "Aduh, ini jadwal saya main Mobile Legends nih. Aduh, ganggu banget nih, nggak usah lah." Langsung di close, gak bisa, lagi sibuk, mau doa. Ingatlah apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Saat kita punya pelayanan, saat kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain, God see, Tuhan melihatnya. Tuhan gak pernah mengkhianati hasil apa yang telah kamu lakukan. Dan kita sebagai para pemimpin,
juga punya porsinya masing-masing. Dan para jemaat-jemaat juga punya porsinya masing-masing. Setiap kita ditempatkan dalam satu wadah, itu ada punya bagiannya. Gak bisa yang dibilang kalau jempol lebih bagus daripada telunjuk. Telunjuk lebih bagus daripada jari tengah lebih bagus daripada jari manis lebih bagus daripada kelingking. 5-5, kalau hilang satu sakit. Gak bisa ngerjain sesuatu. Apalagi hilang 2. Gak bisa kita bilang semuanya jempol. Akan susah. Justru 5-5 ini saling bersinergi. 5-5 ini saling membangun networkingnya dengan tujuan yang mulia. Apakah tangan yang sama? Tangan yang sama bisa mencuri, tapi tangan yang sama juga bisa memberi. Tergantung dari tujuan Anda, tergantung dari tujuan kita untuk melayani. Apakah tujuan kita dari awalnya adalah untuk mencari keuntungan, atau sebenarnya tujuan kita hanya ingin melihat bahwa hidup mereka diubahkan. Setiap orang yang kita layani mengalami perubahan hidup. So hari ini saya membicarakan tentang networking gak hanya cuma mencari keuntungan ya. Mungkin kalau teman-teman kalau di luar sana seminar bisa jadi dapat, oh networking adalah di one of the kind way untuk bisa mencapai kesuksesan yang besar, harus berjabat tangan dengan orang lain pada saat party lah, atau pada saat ketemu sama orang harus say hi lah, dengan tujuan supaya kamu bisa mendapatkan network, dengan tujuan supaya kamu bisa mendapat keuntungan one day-nya. Tapi hari ini saya breakdown-kan, hari ini saya patahkan. Saat kita bertemu dengan orang, tujuan kita adalah untuk melayani. Tujuan kita adalah untuk melihat hidup mereka diubahkan. Makanya itulah adalah poin keempatnya. Poin keempatnya, yang terakhir adalah serving changes the world because it change others. Pelayanan itu mengubah dunia loh, karena kita mengubah dari seseorang. Saat kita melayani merubah hidup seseorang. Contoh, pada saat kita, ini untuk anak-anak classmate ya, untuk teman-teman kuliah. Saat kita punya teman kampus, terus kita mencoba untuk memberikan kepedulian pada seseorang dengan motivasi yang baik, hidup mereka akan menjadi berubah. Hidup mereka akan berubah. Banyak teman yang bilang kalau bagaimana sih supaya bisa cepat sukses? Gimana sih supaya dapat nilai bagus? Saya malas belajar. Atau gimana sih supaya mimpi saya tercapai padahal usia saya masih belum cukupi, finansial nggak bisa, segala sesuatu nggak, kayaknya kelihatannya mustahil. Padahal simple loh. Mulailah start small. Mulailah dari hal yang kecil. Percaya nggak sih kalau saat kita melayani seseorang, saat kita tidak melihat jabatan mereka, posisi mereka, apa yang bisa kita dapat dari mereka, apa keuntungan dari mereka. Percaya nggak? One day Tuhan akan mengembalikannya apa yang telah kamu berikan. Karena kita mengubah hidup seseorang, men. Dan saya bukan mengklaim ya, tapi saya mengambil quotes-nya dari pastor Jerman. Ya, dia bilang kalau pada saat kita duduk dan kita ngobrol sama orang dan kita ngomong tentang Tuhan, maka dia bilang, it's the most charitable and merciful act we can perform. See? The most charitable and merciful act we can perform. The moment when we talk about Jesus. The moment when we talk about gospel. The moment when we talk about salvation. Itu mengubah hidup orang. Apakah mudah? Enggak. Apakah susah? Enggak juga. Apakah mustahil? No. Apakah mustahil di masa-masa online seperti ini? No. Yang penting adalah begini. Saat kita melakukan sesuatu, bisa nggak jangan mikirkan untung ruginya. Bisa nggak waktu kita melakukan sesuatu, what can I do for you? God. Saat kita melakukan sesuatu, bisa fokusnya itu ke Tuhan. Fokusnya bukan ke kita. Untung dan rugi comes from God. Yang menjadi porsinya kita, yang menjadi bagiannya kita adalah kita melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Dengan dunia yang dipenuhi dengan hate, division, disconnection, ada perbedaan-perbedaan, adanya banyak miskomunikasi yang terjadi, terus
segala sesuatunya menjadi buruk, apalagi di masa-masa pandemi COVID seperti ini. Pelayanan atau melayani, itulah yang jadi salah satu caranya untuk kita membangun hubungan yang baik dengan orang. Tanpa orang memikirkan, oh orang ini deketin gue karena ada tujuannya nih. Orang ini deketin gue karena gue punya koneksi seperti ini. Tapi lakukan sesuatu karena kita pelayanan. Dan pastikan saat kita melayani, cek dulu deh, apakah saat kita melayani itu orang itu udah kenal Tuhan belum? Karena the most crucial things adalah saat kita membangun hubungan dengan orang lain, itu bukanlah mengenai tentang apakah kita bisa dapat gain something from them, tapi apa kita bisa berikan kepada mereka. Dan pastikan bahwa mereka mengenal Tuhan. Sekali lagi, kenapa saya selalu tekankan mengenal Tuhan, kenapa saya bilang bahwa serving itu, pelayanan ini dapat mengubah hidup orang. Karena benar, bukankah itu the most charitable and merciful act saat kita menyampaikan kasih Yesus dalam hidup mereka. Who are you supposed to serve today? Ini pertanyaan buat kita semua, buat teman-teman AOG. Siapa sih yang akan kita layani hari ini? Siapa yang sepatutnya harusnya kita layani? Keluarga? Sahabat? Orang-orang yang belum kenal Tuhan? Sekali lagi, saya tekankan, who are you supposed to serve today? I don't say who are you supposed to gain networking today. Saya nggak bilang tentang networking. Sekali lagi, networking biasanya orang lebih fokus ke keuntungan semata. Tapi bagi saya, itu bukanlah menjadi visi utamanya. Karena network is equals to serving. Dan apa yang kamu bisa layani untuk pada sesamamu? Sahabatmu, orang-orang yang belum kenal Tuhan, keluarga, orang yang kamu kasihi, pekerjaanmu, bahkan dalam hal keuanganmu sendiri pun bisa kamu ngatur dengan baik. Jadi kalau saya ringkaskan pada hari ini, networking bukanlah segalanya untuk mencapai keuntungan. Justru saat kita membangun sebuah networking, maka itu adalah serving yang harus kita lakukan. Karena networking equals to serving. Ya, sekali lagi, dan serving ada 4 hal yang bisa kita dapatkan saat kita benar-benar melakukan pelayanan. Yang pertama, serving it is fear of failure. Menghapus segala rasa ketakutan kita. Ingat tujuanmu apa pada saat kamu melayani? Apakah hanya untuk menjadi dapat famous? Atau kamu melayani hanya untuk melihat hidup mereka diubahkan? Saat kamu mengalami perubahan motivasi, maka yang kedua, serving create purpose. Menciptakan tujuan yang baru, yang mulia. Sekarang kamu tahu nih, goal kamu melayani orang buat apa? Gak cuma keuntungan. Setelah kamu mendapatkan tujuan yang mulia, then you get a provision. Serving create provision for you and others. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu bisa setelah apa yang kamu tabur. Kamu tabur apa yang kamu tuai. Dan yang terakhir, serving itu changes the world. Karena mengubah hidup orang. Simple, just start small. Mulailah dari yang kecil. Mulailah dari hubungi teman-temanmu. Mulailah dari bangun hubungan dengan mereka. Mulailah dari doakan mereka. Sayangi teman-temanmu. Sayangi keluargamu. Sayangi setiap orang-orang di tempatmu. Dan lihatlah, networking bukanlah segalanya. Tapi serving adalah the only way to get them to know about God. Karena kalau kita nggak pernah melayani, mereka nggak akan pernah kenal siapa Tuhan. Dan kalau kita nggak pernah melayani, siapakah yang akan melayani mereka? Bukan kita dipanggil untuk menjadi seorang hamba. Kalau kita balik lagi di ayat awal, siapa yang akan menjadi besar? Dia haruslah menjadi hamba. Jadilah hamba, tapi hamba yang teladan, hamba yang cinta akan Tuhan, hamba yang sayang sama Tuhan, hamba yang peduli sama Tuhan, hamba yang memberikan segalanya, waktunya dan hidupnya kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberkati segala sesuatunya. Yang pasti, don't focus on yourself, don't just talking about yourself, me, tapi let's talk about you. Let's talk about God. Dan serving is about that. Ya, sama-sama. Nah, boleh tutup Alkitabnya. Kita satu dalam doa ya. Tuhan, Kau Allah yang memberkati setiap mereka,
Hari ini kalau kami belajar tentang bagaimana menjadi seseorang yang harus pelayanan, menjadi seorang yang tidak cuma melayani di gereja, tapi menjadi orang yang pelayanan dimanapun kami berada. Kalau hari ini kami belajar networking gak cuma membahas tentang Apple polish, networking gak membahas tentang gaining profit, gaining win-win solution atau win-lose solution, no. Tapi justru saat networking itu harusnya menjadi serving, harusnya menjadi sebuah pelayanan, harusnya menjadi sebuah kita melayani terhadap sesama and focus to others, Tuhan. Pakailah kami, pakailah jemaatmu AOG seregional Sumatera ini, berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pakailah kami dimanapun kami berada, kami tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, tapi kami menjadi orang-orang yang cinta dengan Allah dan cinta dengan sesama. Loving others as loving ourselves. Berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Pakailah kami, AOG di tempat ini. Di masa-masa pandemi seperti ini. Tidak ada ketakutan dalam hidup kami untuk kami merasa takut melayani. Tidak ada rasa ketakutan kami untuk bisa menutup kegerakan kami. Tapi justru di masa-masa seperti ini, Allah memberikan courageous, memberikan keberanian lebih lagi Tuhan untuk kami bisa melayani, untuk bisa kami melihat sesama kita, saudara kami diselamatkan Tuhan, mengenal Tuhan dan percaya dengan Allah. Dan kami akan melihat orang-orang, keluarga-keluarga yang belum kenal dengan Allah, mereka akan percaya dengan Tuhan. Keluarga-keluarga yang belum diselamatkan dengan Tuhan, maka mereka akan dipercaya dengan Tuhan. Dan itu melalui dari kegiatan kami, melalui dari pelayanan kami. Mungkin kami di masa-masa seperti ini kami melukai hatimu Tuhan. Banyak hal yang telah kami lakukan. Saat kami bertemu dengan orang, motivasi kami buruk. Hari ini kalau kami belajar untuk bagaimana bisa fokusnya untuk melayani, mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, maka pakailah kami sampai seumur hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.